surutnya masih ada. Kalau pas proses air turun itu kelihatan baik itu nisan-nisan ataupun mungkin bangunan yang dulu untuk benteng-benteng seperti pondasi dan lain sebagainya kan. Kalau pas air surut memang kelihatan seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pengunjung yang di sana kelihatan kok itu ada bangunan-bangunan yang seperti bekas bangunan, seperti ada nisan, memang betul itu dulu bekas makam seperti itu. Terus itu kan ada bekas mungkin yang lokasi atau tempat yang datar, memang dulunya itu bekas rumah kan, ini bekas dulunya kampung, tegalan, sawah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau air surut kelihatan ada tempat kok ada datar, ada bekas pondasi, ada bangunan yang lainnya itu memang dulunya bekas rumah desa, kampung ya Bapak ya. Kesannya view-nya bagus, perjalanannya yang lumayan jauh tapi kita nggak kebosen gitu loh Kak. Jadi kita bisa lihat view-nya meskipun saat ini kelihatan kering banget tapi tetap airnya bagus dilihat untuk di foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita jalan-jalan lagi. Kali ini tujuan kita ada di barat kota Yogyakarta, yaitu Waduk Sremo Kulon Progo. Dimana saat musim kemarau panjang biasanya terjadi penurunan debit air waduk secara signifikan. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu spot wisata terbaik di Waduk Sremo, yaitu Taman Gudang atau Taman Bambu Air, sekaligus melihat kondisi terkini dari Waduk Sremo di Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, jarak antara kota Jogja dengan Waduk Sremo 45 km dan akan ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam dan 29 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Taman Gudang atau Taman Bambu Air Waduk Sremo, Kulon Progo, Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Gandean. Kita berjalan ke arah utara. Kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan. Dari pertigaan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Jelagran Lor. Dan saat ini kita berjalan ke arah barat di Jalan Jelagran Lor. Di sebelah kanan kita adalah Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan cuaca kota Yogyakarta pada hari ini lumayan cerah teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat di depan kita ini ada pertigaan. Ini merupakan pintu utama dari parkir Stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada bangunan berpagar warna hijau. Ini adalah Kemantren Gedong Tengen. Selanjutnya dari perempatan Jelagran yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Tentara Rakyat Mataram. Nah, kemudian di depan kita ini ada pertigaan. Kita berbelok ke arah kiri di Jalan Kiai Mojo. Saat ini kita sedang berada di Jalan Kiai Mojo. Kita berjalan ke arah barat. Dan saat ini kita sedang melewati Jembatan Pingit yang merupakan jembatan dari Sungai Winongo, salah satu sungai yang membelah sisi barat kota Yogyakarta. Nah teman-teman, kita baru saja melintasi perempatan Demak Ijo. Dan dari perempatan ini kita lurus terus ke arah barat mengikuti Jalan Godean. Nah saat ini kita berada di Jalan Godean. Di depan kita ini ada jembatan. Ini adalah Jembatan Demak Ijo, merupakan jembatan dari Sungai Bedok. Nah kita terus mengikuti Jalan Godean ke arah barat. Dan saat ini kita berada di Jalan Godean kilometer 10, tepatnya di Dusun Gentingan, Desa Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah kita baru saja melintasi salah satu sentra kuliner di daerah Godean yang cukup terkenal, yaitu sentra kuliner keripik belut. Dan kebetulan saat ini lokasinya sudah dipindahkan di sebelah
barat perempatan Pasar Godean, tepatnya di Padukuhan Berjo, Desa Sidoluhur. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita, saat ini Pasar Godean sudah mulai nampak ya kerangka bangunannya, dan rencana revitalisasi Pasar Godean yang mulai dibangun pada bulan Mei 2023 tahun ini ditargetkan akan selesai pada bulan Maret 2024. Dan rencananya bangunan pasar nanti akan menampung 1.837 pedagang dengan fasilitas yang baru seperti taman terbuka hijau, food court, lift pengangkut barang, dan kafe di rooftopnya. Nah, kemudian di depan kita ini ada perempatan Pasar Godean. Arah ke kanan akan menuju Kapanewon Saegan, kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Wates atau Monumen Memorial Jenderal Besar HM Soeharto. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Ngapak Kenteng. Dan buat teman-teman yang menyukai keripik belut atau mencari keripik belut untuk tujuan oleh-oleh atau konsumsi sendiri, lokasinya sekarang ada di sebelah kanan kita. Dan lokasi ini merupakan lokasi penampungan sementara para pedagang Pasar Godean. Selanjutnya di depan kita ini ada jembatan Ngapak yang juga merupakan jembatan dari Sungai Progo yang merupakan sungai terbesar ataupun terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jembatan ini juga merupakan penanda batas kabupaten, di mana saat ini kita sudah mulai memasuki Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya dari pertigaan Kenteng yang ada di depan kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Sentolo Nanggulan. Nah, kemudian dari perempatan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Gua Kiskendo. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Gua Kiskendo dan saat ini kita berada di Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita perhatikan di kanan ataupun kiri kita, kawasan ini merupakan salah satu daerah yang paling subur ya. Kemudian dengan spot pemandangan yang sangat indah, teman-teman, dengan view sawah, dan ini ada di daerah Nanggulan Kulon Progo. Nah, selanjutnya dari Jalan Gua Kiskendo di depan kita ini ada pertigaan, kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Pengasih Nanggulan. Nah, teman-teman, dari pertigaan Joresan kita berbelok ke arah kanan ya, ke arah Jalan Sentolo, dan selanjutnya kita akan mengikuti Jalan Sentolo ke arah barat menuju Waduk Sermo. Dan saat ini kita berada di Dusun Kepek, Kelurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, selanjutnya dari jembatan Derwolo yang saat ini kita lintasi, yang merupakan jembatan dari Sungai Serang, kita terus menuju ke arah barat mengikuti jalan Pengasih Sermo menuju Waduk Sermo. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mulai berada di kawasan Sermo ya, tepatnya di kawasan Suaka Marga Satwa Sermo. Dan kawasan ini merupakan kawasan alih fungsi dari kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan lindung, yaitu Suaka Marga Satwa Sermo. Dan Suaka Marga Satwa Sermo mempunyai luas 184 hektar. Kemudian secara administratif berada di 2 desa ya, Desa Hargo Wilis yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kokap atau Kapanewon Kokap, dan Desa Karangsari yang termasuk dalam wilayah Kapanewon Pengasih. Dan tentunya di kawasan Suaka Marga Satwa Sermo ini memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang dilindungi. Di antaranya terdiri dari 28 jenis aves, kemudian juga ada 171 jenis flora seperti tumbuhan jati, mahoni, akasia, kayu putih, sono keling, dan lain-lain. Dan teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan Bendungan ya, Bendungan Sermo, dan terlihat ada tulisan Bendungan Sermo di sini. Nah, ini adalah suasana dan pemandangan Waduk Sermo ya, terkini ya. Dan terlihat air sudah mulai surut ya teman-teman ya, dan warna waduk juga hijau. Yang artinya di sini banyak sekali tumbuhan lumut ya di dasar waduk. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini kita tidak bisa menuju Taman Gudang atau Taman Bambu Air termasuk wisata Dermaga Sermo melalui jalan di atas bendungan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, hal ini dikarenakan faktor usia bendungan, sehingga untuk keamanan bendungan sementara jalan yang melalui bendungan ditutup, sehingga kita bisa memutar melalui jalur di bawah dan melewati jalan baru yang kemarin sudah selesai dibuat dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini untuk retribusinya dipindah di jalur yang bawah teman-teman ya, dan biayanya sama Rp6.000 per orangnya. Nah, kemudian setelah melewati jembatan kita berbelok ke arah kiri, dan di sini kita melewati jalan baru yang kemarin baru selesai dibuat dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Karena keindahan dari jalan ini yang memang instagramable ya, jadi banyak teman-teman semua yang berfoto atau berselfie ya di kawasan ini dengan latar belakang bukit ataupun jalan yang berkelok. Dan sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa Waduk Sermo terletak di Dusun Sermo, Desa Hargo Wilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berjarak kurang lebih 40 km dari kota Yogyakarta, 6 km dari pusat kota Wates Kulon Progo. Dibangun mulai tahun 1994 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 November tahun 1996. Waduk Sermo mempunyai luas 157 hektar dengan volume bendungan 25 juta meter kubik. Saat ini selain sebagai objek wisata, Waduk Sermo juga merupakan penyuplai air untuk irigasi di banyak wilayah di Kulon Progo.
Waduk Sermo juga dimanfaatkan oleh PDAM Kulon Progo untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kulon Progo. Nah, kemudian di sebelah kiri kita, kalau kita perhatikan, ini ada beberapa mobil yang sedang parkir. Ini adalah dermaga wisata Sermo, teman-teman. Dan kemudian yang terlihat di depan kita ini adalah jembatan dari Sungai Ngerancah, di mana sungai ini merupakan anak Sungai Serang dan merupakan sungai utama yang menyuplai air Waduk Sermo. Dan kalau kita perhatikan, air dari Sungai Ngerancah ini terlihat sudah tidak mengalir lagi atau mulai mengering. Dan kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada sungai yang lain ya, selain Sungai Ngerancah yang juga menyuplai air ke Waduk Sermo dan terlihat juga mengering, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah tiba atau kita sudah berada di Taman Gudang atau Taman Bambu Air yang merupakan salah satu spot wisata yang indah ya di Waduk Sermo. Nah, wisata di Taman Gudang atau Taman Bambu Air ini selain indah, di sini juga terlihat asri ya, karena di sini dipenuhi banyak pohon, terutama pohon kelapa. Dan di sini juga mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, antara lain camping ground. Selamat siang kakak-kakak berdua. Maaf, dengan siapa? Kalau boleh tahu kak? Aku Renita. Aku Kak Hindu. Wisatawan dari mana kakak-kakak berdua? Dari Jogja. Dari Jogja. Udah berapa kali kakak-kakak berdua datang ke Waduk Sermo ini? Kalau aku udah ke 3 kali sih. Kalau aku baru 1 kali. Oh ya, kesan pertama kali apa? Kakaknya baru pertama kali ya kak ya? Kalau dari kesannya view-nya bagus, perjalanannya yang lumayan jauh, tapi kita nggak kebosen gitu loh kak. Jadi kita bisa lihat view-nya, meskipun saat ini kelihatan kering banget, tapi tetap airnya bagus dilihat untuk di foto-foto. Lalu kakak-kakak berdua ini tujuan kesini tadi apa sih kak? Lebih ke healing ya? Iya, melepas penat sih. Apalagi Jogja kan panas banget. Nah sekarang tuh sejuk banget di sini. Lumayan sih ya. Oke kak, makasih banyak waktunya ya. Selamat berlibur, sehat selalu kakak-kakak berdua. Oke, selamat siang. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di atas anjungan ya, dan terlihat air sangat hijau sekali. Dan
di bawah sana ada orang yang sedang memancing ikan. Nah, kemudian dari anjungan di sebelah kiri kita ini nampak sekali bangunan-bangunan kuno ya, bekas makam bermunculan ya. Kalau kita zoom dari sini teman-teman ya. Selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Iya. Mbak. Maaf, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu asmanipun? Iya, Abadi, alamat sini juga di Padusan. Pengelola di Di Taman Gudang atau Taman Bambawer sama. Oh nggih. Waduk Sermo ini menurunan debit airnya mulai bulan apa ya Bapak ya? Kurang lebih berarti 2 bulan yang lalu kan sudah. Apa-apanya awal musim kemarau biasanya debit air turun. Pertama memang dampak dari musim kemarau, yang kedua adalah untuk pengairan sawah di bawahnya seperti itu. Gitu. Kecamatan mana saja ya Bapak ya untuk pengairan di Waduk Sermo ini? Kalau untuk pengairan sawah itu seputaran daerah Pengasih sampai kalau nanti ke arah selatan itu sampai kayaknya sampai Temon itu juga untuk air. Lalu setelah Waduk Sermo ini mengalami penurunan debit air, terlihat sebelah kiri itu ada makam kuno ya Bapak ya? Iya. Kalau boleh tahu menika makam menapa nggih, atau makam penduduk atau makam siapa nggih Bapak nggih? Itu kan sebetulnya makam tua dari mbah-mbah dulu. Jadi artinya itu makam dari seputaran warga sini, dan juga ada makam dari kalau tidak salah itu Trah Pangeran Diponegoro, itu yang kalau disebut di sini itu makam Jambu Mangli seperti itu. Jadi termasuk itu makam tua dari dari simbah-simbah zaman dahulu seperti itu. Ya, kalau pas proses air turun itu kelihatan baik itu nisan-nisan ataupun mungkin bangunan yang dulu untuk benteng-benteng seperti pondasi dan lain sebagainya kan, kalau pas air surut memang kelihatan seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pengunjung yang di sana kelihatan kok itu ada bangunan-bangunan yang seperti bekas bangunan, seperti ada nisan, memang betul itu dulu bekas makam seperti itu. Air naik terus makamnya sudah kena genang itu sekitar bulan November Desember itu biasanya air sudah tinggi seperti itu. Terus Iya. mungkin kan kalau misalnya pas surut itu kan aspal juga masih kelihatan kan, dulunya itu bekas jalan raya untuk jalur transportasi dari Wates ke Dusun Hargotirto seperti itu. Jadi kalau pas air surut itu bekas aspal atau bekas jalan itu pasti kelihatan. Jadi kok mungkin ada wisatawan, ada wisata baik camping maupun wisata siang kan bertanya kok itu masih ada aspal, ada bekas jalannya. Itu memang itu dulu bekas jalan raya sebagai transportasi dari Wates menuju ke daerah atau kelurahan Hargotirto seperti itu. Selain jalan aspal, makam juga bangunan rumahnya, pondasinya apakah juga terlihat Pak? Kalau ya, yang sebelah. kalau untuk rumah terus dan lain sebagainya kan sudah pas pembebasan tanah dan lain sebagainya kan otomatis sudah dibersihkan dan seperti itu. Terus itu kan ada bekas mungkin yang lokasi atau tempat yang datar, memang dulunya itu bekas rumah kan, ini bekas dulunya kampung, tegalan, sawah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau air surut kelihatan ada tempat kok
ada datar, ada bekas pondasi, ada bangunan yang lainnya itu memang dulunya Komplek bekas pemukiman rumah desa, kampung ya Bapak ya. nggih. Untuk wisata di sini menika bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Bapak? Lalu apakah ada fasilitas seperti camping? Terus biayanya berapa Bapak? Oke. Jadi kalau untuk Taman Gudang atau Taman Bambu Air itu memang bukanya itu 24 jam. Jadi ada 2 shift siang dan shift malam. Kalau untuk shift siang itu memang untuk melayani kunjungan wisata siang, dan untuk shift malam itu untuk melayani camping itu, yang camping datang itu. Terus untuk biaya camping itu per orangnya atau satu orangnya itu 15.000. 15.000 itu sudah termasuk penitipan motor maupun mobil. Sudah termasuk biaya kebersihan, kamar mandi, toilet air bersih. Toiletnya ada 2 tempat, jadi jumlahnya 6, di sini 2, yang sebelah utara itu ada 4 lagi. Itu sudah include semuanya, sudah free semuanya, 15.000 sudah include semuanya. Fasilitasnya juga memadai Bapak ya? Listrik juga ada, untuk sumber air itu dari PAM Sermo juga atau PDAM Sermo juga. Terus yang kalau di kampung di sini itu istilahnya dari tempat Maliang disebutnya itu kampung gudang. Artinya dulu kalau tidak salah cerita mbah dulu itu bekas gudang hasil bumi, mungkin rempah-rempah itu masih zaman Belanda. Jadi mungkin dari cerita simbah-simbah itu dulunya bekas gudang. Jadi dusun ini daerah ini dinamai gudang seperti itu. Itu katanya itu bekas gudang rempah-rempah pada zaman Belanda. Itu ceritanya simbah-simbah dulu ya Bapak ya. Nah, gitu. Kalau untuk di tempat sini apakah ada perahu wisata Bapak? Ada. Jadi perahu wisata itu sebetulnya untuk sandarnya itu di dermaga satu sana, tapi kalau sini pas ada kunjungan wisata maupun camping itu kadang-kadang perahu juga merapat di sini untuk melayani baik yang camping maupun yang wisata siang seperti itu. Dan juga kalau mungkin ada yang mau private pakai perahu juga dilayani. Kalau untuk wisatawan bayarnya berapa Bapak ya untuk naik perahu tersebut? Untuk perahu wisata itu untuk tiketnya atau per orang itu 10.000 seperti itu, dan durasi waktu untuk muter perahu wisata gitu 20 sampai 25 menit seperti itu. Lumayan lama Bapak ya? Iya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki. Nggih, matur nuwun sanget. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini di Waduk Sermo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.